Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo ya Bunda dan Sobat Haki semua dimanapun berada. Kembali lagi di podcast Ruang Tamu Haki. Bersama saya 30 menit ke depan, Riana Tiffany. Hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu dari guru-guru BK. Di sini tema kita kali ini adalah tentang untuk apa BK di sekolah kami, ya. Nah, di sini sudah ada dua narasumber. Boleh silahkan memperkenalkan dirinya. Dari yang pojok dulu siapa namanya? Perkenalkan, saya Miss Ulfa. Saya dari jurusan bimbingan konseling dari kampus Universitas Indraprasta PGRI. Ya. Kemudian ada siapa di sini? Perkenalkan, saya Bunda Intan. Posisi saya di sekolah ini sebagai pendamping guru BK yang kurang lebih jika orang tua ingin menanyakan sesuatu perihal BK bisa langsung lewat saya. Oke, alhamdulillah di sini sudah ada Miss Ulfa dan juga ada Bunda Intan ya Bunda. Nah, untuk mengawali pagi kali ini kita buka dulu dengan bacaan basmalah dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Saya mau nanya dulu kepada Miss Ulfa ya. Di Yayasan Haki Learning Center ini, bimbingan konseling itu fungsinya untuk apa sih? Jadi bimbingan konseling ini itu untuk mengembangkan potensi anak, Bunda. Jadi bagaimana BK ini nggak hanya di SMP SMK, karena setahu kita ya Bunda-Bunda, setahu kita bimbingan konseling ini hanya ada di SMP SMK ya berlakunya. Nah, di dalam BK di SD ini kita itu ingin mengembangkan anak dalam segi kognitifnya. Bagaimana sih secara fisiknya, secara intelektualnya, secara emosional anak itu yang terpenting juga, karena di mana-mana juga agak kurang ya, sekolah lain mungkin tidak mengedepankan dari sisi emosional anak seperti apa di dalam sekolah maupun di rumah. Nah, Haki Learning Center ini kita mengedepankan sisi itu, Bunda, karena kita itu fondasi. Kita mencoba untuk peduli kepada anak SD karena sebetulnya emosi itu setiap anak pada maksudnya setiap jenjang umurnya mereka juga punya perasaan Miss gitu. Jadi nggak hanya anak-anak SMP saja yang pengen dimengerti gitu, tapi juga anak-anak SD juga ingin dimengerti. Apalagi mereka bahasanya dari masa pra remaja ya Bun, apalagi masih butuh yang namanya ya kasih sayang yang tulus, yang penuh gitu kan. Jadi kita di sini fungsinya untuk hadir untuk mereka, untuk merilis perasaan-perasaan mereka ya, seperti itu ya. Dari BK sendiri juga punya ruang ya Bunda, ruang bercerita di mana anak-anak bisa ke ruang BK nih Bun. Jadi ada ruang bercerita, ada ruang juga khusus ya. Jadi kalau ada anak-anak yang ingin bercerita tentang apapun ya keseharian itu terbuka, siap benar. Iya. Terus kalau untuk Bunda Intan sendiri mungkin ada yang ingin mau ditambahkan, kira-kira fungsi BK hadir di SD ini fungsinya untuk apa Bunda Intan? Oh iya, selain dari yang tadi disebutkan oleh Miss Ulfa, saya ngerasa fungsi BK di SD ini, terutama di Haki ini, adalah membantu anak-anak mengerti kenapa sih mereka tuh mengalami kejadian yang mungkin kita aja sebagai orang dewasa ya Bu, suka bingung kok orang bisa begitu ke aku ya. Nah, aku harus seperti apa? Seperti rasa takut. Takut, sedih, marah. Itu aku harus seperti apa? Nah, BK hadir di sekolah menurut saya membantu mengenal emosi itu. Betul. Begitu. Jadi itu sangat penting ternyata. Terkadang mereka itu marah itu sebetulnya bukan marah, tapi mereka kecewa. Mereka nggak tahu emosi itu banyak. Ada kecewa, ada sedih, ada
apa namanya, kalau maksudnya kalau lagi marah itu nggak cuma marah, Iya, marahnya iya. karena apa gitu. Iya. Ada marah karena kecewa atau cemburu sama misalnya ada temennya, kok temen aku temenannya sama dia, Iya, udah nggak temen lagi sama aku karena ada cemburu Iya. misalnya, ada ngambek juga ada gitu kan. Jadi anak-anak kelas 1 terutama Iya, kalau misalnya atau misalnya nggak mau berbagi misalnya, ada teman bawa makanan, dia minta, biasanya dia berbagi, tiba-tiba temennya tidak berbagi gitu kan, merasa kayak kok aku nggak diperhatikan, kok aku Iya, nggak dikasih betul. gitu ya. Dan salah Mungkin satu betul dan itu perasaan itu. salah satu bentuk materi di BK tuh selain mengenal emosi, bagaimana cara meresponnya. bagaimana cara merespon. Karena yang penting dari setiap kejadian itu adalah Cara cara merespon. Dan Betul. kita bantu anak untuk mereka merespon seperti apa. Karena marah itu memang marah, emosi semua itu Ya. sudah Allah titipkan di setiap diri manusia ya, Betul, ya Bunda. betul. Cuman bagaimana meresponnya itu memang harus dilatih. Ya. Namun BK hadir di sini membantu supaya anak berlatih tentang merespon kondisi lingkungan di luarnya. Ya, agar tidak nggak ke kontrol ya Bu, ya. Betul. Jangan sampai mereka nanti marah sampai tantrum. Betul, ya Kemudian sedih yang berlebihan, berlebihan. takut yang belum terjadi tapi udah takut duluan. Oh, udah biasa tuh anak. Iya. Biasanya udah suruh maju ke depan, aku takut, Iya. aku takut biasanya Betul, kayak gitu. betul. Padahal nggak ada yang harus Iya, ditakutkan gitu. benar. Mereka belum mencoba tapi udah takut duluan ya gitu kan. Itu biasa memang terjadi kepada anak-anak dan juga ya pengalaman kita Iya, kita juga gitu ya. ya. Betul, Seperti benar. itu. Tapi karena kita dulu waktu masih kecil nggak ada ya. Ada ilmunya, memperkenalkan benar. dan juga ilmu tersebut, jadi kita nggak tahu cara Nggak meresponnya tahu. harus bagaimana gitu. Nah, masya Allah ya, di sini kita hadir untuk berusaha memperkenalkan anak-anak bagaimana cara menangani atau merespon emosi tersebut ya, Iya. masya Allah gitu. Kemudian selain daripada anak-anak itu, mungkin Bunda Intan saat ini di program BK salah satunya yang sedang berjalan yaitu wawancara orang tua. Iya, ya. betul. Sama Miss Ulfa juga. Apa sih yang dilaksanakan? Apa sih yang dilakukan pada saat wawancara orang tua itu yang Bunda Intan dan Miss Ulfa lakukan kepada orang tua? Bisa dijelaskan mungkin tujuannya apa? Mengapa? Oh my God. Dari tujuan kita sendiri itu memanggil orang tua biar ada sinkronisasi nih, Nah, Bu, betul. antara bagaimana Ananda di rumah maupun di sekolah, Bu. Iya, betul. Jadi kan kita tidak tahu ya Terkait pola asuh iya ya. pola Asuh, asuhnya. ya. Jadi setiap anak yang bermasalah itu balik lagi kita melihat pola asuh orang tua itu seperti apa, karena anak itu cerminan orang tua ya, Bunda. Iya. Jadi apapun yang dilakukan anak pasti itu pasti ada sambut paut terkait Walaupun pola. sekecil apapun. Iya, walaupun sekecil apapun ya, Bunda. Cuma terkadang memang sebagai orang tua suka delay, apa namanya, tidak mau mengakui gitu ya. Terutama saya juga mengakui hal tersebut gitu. Terkadang ya memang kesalahannya kita tidak mau mengakui bahwa ya mungkin kita juga melakukan salah gitu. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita introspeksi diri gitu dan tidak menilai bahwa anak saya nggak mungkin kayak gitu, nggak mungkin. Iya. Saya baik-baik aja, selama ini saya juga bagus. Iya. Itu mungkin yang perlu kita turunkan ego sebagai seorang orang tua. Orang tua. Terus kira-kira apalagi selain mensinkronisasi antara ekspektasi mungkin ya orang tua untuk sekolahnya dan juga kemampuan anak-anak di sekolah, mungkin seperti itu ya Bunda Intan ya. Iya kan, kalau wawancara ini kita lebih ngarahinnya ke ngobrol ya, Bun. Iya. Jadi sebenarnya seperti apa sih kondisi anak dari rumah sebelum berangkat ke sekolah? Iya. Kesehariannya di rumah tuh seperti apa? Dan ayah bunda tuh seperti apa ke Ananda? Nah, karena berangkatnya dari rumah dengan kondisi emosi yang masih labil, itu bakal tercermin ketika anak di sekolah. Nah, ketika wawancara itu isinya nggak jauh-jauh dari biasanya seperti apa gaya belajar anak. Terus apakah ayah bunda ikut dampingi atau tidak? Betul. Gitu. Sekarang Dan itu harapan semuanya betul. diserahkan kepada
sekolah. Iya. Karena bentuknya tadi kita cuma jembatan ya Bu. Iya, betul, kita jembatan. Sedangkan ayah bunda yang utama tuntun Ananda menyeberangi jembatannya. Betul, Gitu. sampai mereka sukses. Betul, tujuannya ada masih jauh di depan Untuk jembatan semua sana. sekolah ya, Bu. Betul. Sekolah mau di sini, mau Dimanapun. gitu. Tujuan Sekolah orang itu tua ya menuntun anaknya. Iya, yang menuntun Yang tetap menuntun orang tua. tetap orang tuanya. Kita hanya sebagai jembatannya. Iya, wawancara orang tua itu kan isinya misalnya gaya belajar anak di rumah itu Iya. seperti apa? Iya. Apakah ya bunda ikut dampingin atau hanya memerintah aja, nyuruh gitu ya? Kadang-kadang kan kita juga merasa sibuk sama urusan kita. Betul. Terus ayo belajar tapi nggak didampingin. Betul. Atau mungkin memang anak tidak tipikal yang belajar tuh tidak suka didampingi, hanya Iya. cukup diperhatikan dari jauh. Dia sudah Ketika punya inisiatif iya sendiri gitu. ya. Nah itu seperti itu di rumah apa sama di sekolah Iya. gitu. Karena kalau di sekolah kan ayah bunda khususnya nih pegang Anandanya. Iya. Kalau di sekolah kan guru pegang Iya. banyak anak. Betul. Jadi harapannya tidak banyak semuanya gitu. tanggung jawab diserahkan kepada sekolah. Sekolah, Ya, iya, tetap gitu. yang menjadi peran utama tetap orang tua Betul. di rumah. Dan kalau bisa, maksudnya untuk saat ini kan sedang bukan tren ya, sebenarnya permasalahan utama saat ini yaitu fatherless ya Bun. Iya, Dimana betul. semua tanggung jawab ada pada ibu gitu. Sedangkan ibu sendiri juga mungkin harus mengerjakan pekerjaan rumah, kemudian Bahkan ada yang bekerja di ada yang luar. bekerja di luar juga. Ditambah lagi harus punya tanggung jawab mendidik anak-anak lagi, Anak-anak. Masya Allah. Ya mungkin terlepas daripada itu, kita pun juga pasti banyak solusi, antara lain kayak anak-anak bisa kita leskan Yes. juga di luar. Kalau memang orang tua tidak bisa mendampingi bisa. anak-anak seperti, atau memanggil guru privat ke rumah atau guru Quran ke rumah gitu, yang bisa untuk mendukung atau mensupport anak-anak yang bisa tetap belajar seperti ya Bun. Jadi tidak ada alasan sebetulnya kalau misalnya anak-anak tidak sampai terpegang atau misalnya Iya. kenapa anak saya kayak gini gitu ya, emang kayak gitu mau gimana. Nah itu kita harapannya jangan sampai Jangan orang seperti tua itu, iya. jangan sampai seperti itu ya, benar. Kemudian untuk berarti tadi antara agar kita bisa tahu ekspektasi orang tua di sekolah, misalnya saya pengen anak saya hafal 7 juz gitu atau 6 juz gitu, padahal mungkin kemampuan anak-anak atau keinginannya atau misalnya passionnya dia bukan dalam hafalan gitu ya, tapi bisa jadi mereka punya passionnya dalam hal mata pelajaran, sehingga mungkin mereka bisa berprestasi di bidang mata pelajaran, gak harus di tahfiz gitu. Tetapi ketika mereka ada di sini, setidaknya mereka punya fondasi, Betul. fondasi Al-Quran. Walaupun memang gak harus sesuai target, tapi paling tidak mereka punya fondasi tersebut gitu. Dan punya kebiasaan ya Bu. Betul. Lebih cenderung iya terbiasa membaca Al-Quran setiap hari Sejak dini. sejak dini. Iya, karena nanti pastinya untuk next levelnya selanjutnya di SMP, mereka juga pasti punya fondasinya yang kuat gitu ya Bun ya. Karena mereka di SD belum selesai gitu Mas ya, Belum. harus melanjutkan lagi pendidikan selanjutnya. malah awal ya kalau SD itu. Makanya kita harus bikin fondasinya yang Betul. kuat, yang seperti itu. Oke, kalau gitu berarti kita berharap mudah-mudahan orang tua di rumah bisa mengerti antara apa sih yang menjadi ekspektasinya atau harapannya mereka, tetapi juga disesuaikan dengan kemampuan anak-anaknya gitu. Iya. Jangan sampai kasihan juga ke anaknya ya Bun ya. Itu yang sering terjadi, kayak misalnya anak pengen orang tua ingin anak saya masuk kedokteran, tetapi anaknya sebetulnya nggak ingin masuk kedokteran. Misalnya mereka ingin masuk pertanian misalnya gitu. Sebagai orang tua, kalau misalnya sesuatu hal dipaksakan pasti itu nggak bakalan menyenangkan ya, Iya. tapi dilakukannya juga dengan dipaksa. Betul, Tidak sepenuh betul. hati, betul. Yang pastinya ya kayak yang dibilang, kalau misalnya ya mohon maaf, kita ngajarin ikan Berenang, memanjat pohon gitu, monyet untuk berenang. berenang gitu, itu bukan pada bidangnya. Iya, walaupun mungkin nanti
kalau monyet berenang masih ada ya Bu. Tapi mungkin nggak akan nyaman ketika monyet Tapi nggak ada. nggak mungkin sekuat Iya. kan. Nggak expert gitu bahasanya. Iya begitu benar. Jadi ya memang masing-masing anak itu spesial karena sudah diciptakan Allah, dititipkan bakatnya masing-masing. Betul, gitu. iya. Gak bisa kita samakan semuanya harus Iya, pinter pinter. dalam di satu bidang matematika bisa. semua harus pinter gitu kan, nggak bisa gitu. Pasti ada yang pinter dalam matematika, ada yang pinter dalam bahasa, ada yang pinter dalam Quran. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri Iya. sebagai manusia ya Bun ya. Mungkin yang itu yang harus bisa kita terima gitu. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang nggak sesuai anak saya masuk sini, tugas kita sebagai orang tua hanya bisa mensupport ya Bun ya. Agar anak kita mudah-mudahan ketika dia suka di situ, dia bisa jadi expertnya di bidang itu gitu kan. Mungkin itu. Kemudian saya mau tanya selanjutnya sama Miss Riana. Miss Ulfa, nah, untuk kejadian-kejadian apa aja sih yang biasanya ditanganin BK di sekolah ini seperti itu? Biasanya itu kejadiannya ada, kita tidak tutup mata ya Bu, Iya, hampir betul. semua sekolah di Iya. Indonesia maupun di luar Iya. itu pasti ada pembulian, Pasti ada. pasti ada, nggak mungkin tidak ada. Ya, karena pola asuh tadi. Iya. Seperti itu. Cuma Cuma bagaimana cara? iya, cara menanganinya ini. Nah, alhamdulillah di BKHK sendiri ya, ketika ada kasus terjadi, kita itu harus gerak cepat Bu. Ya, pertama langsung lapor harus kepada lapor. orang, ya pada Walasnya dulu. Walasnya dulu. Baru Orang tua juga. walas ke orang tua, baru kita langsung BK langsung menangani. Iya. Karena bagaimanapun komunikasi itu kunci ya Bun di BK sendiri. Iya. Komunikasi itu kunci paling penting utama ya Bunda. Terkadang kita sudah komunikasi aja masih miskomunikasi. Wah, penting juga. Jadi kadang ya iya. misalnya ada satu kejadian, ya pastinya kita akan mempertemukan juga antara Betul. kedua belah pihak. Betul. Kemudian kemarin juga ya mungkin kita baru menangani hal tersebut dan alhamdulillah kedua orang tua tersebut Sudah bisa sepakat. menerima dan mau saling meminta maaf Iya. dan menjadi introspeksi untuk kedua orang tua, Betul. lebih memperhatikan anaknya Iya. seperti itu ya, agar anaknya bisa lebih mengkontrol emosi seperti itu. Kemudian apakah apa aja sih faktor-faktor yang membuat, jadi selain pembulian tadi, maaf sorry, berarti selain pembulian kemudian apalagi Miss? Paling hanya berantem karena ini kita masih anak-anak. SD ya. Jadi kasusnya nggak terlalu parah gitu. Nggak Kalau sampai saya kan langsung bilang, sebelumnya kalau menangani anak SMK mungkin ada kasusnya sampai Tawuran. tawuran itu sering terjadi Bu, tawuran, pacaran segala macam. Tapi untuk Alhamdulillah. kasus di SD sendiri mungkin hanya dalam berantem sama temen, ya sama temen, Rebutan barang. ambil barang, gitu. Mungkin dalam hal itu sih Bu. Betul ada ya ketidakjujuran. Iya. Lebih menekankan diri kepada karakternya Jadi dia. juga masih mencari jati diri. Betul, juga kali ya, Nah, benar. ada di BK tuh lebih mengenal diri sendirinya Iya. si Ananda. Kita mendukung, mendorong nih, memfasilitasi Ananda untuk mengetahui diri sendiri itu seperti apa. Ya. Masya Allah. Ya, berarti tadi kira-kira untuk tadi kasus pembulian ya, Miss Ulfa, kira-kira faktor-faktor apa saja sih yang membuat anak itu bisa menjadi pelaku seperti Atau itu? korbannya juga Atau juga mungkin. bisa jadi korbannya juga. Pertama pasti dari pola asuh dulu ya. Iya. Pola asuh Orang tua di orang rumah. tua bagaimana orang Tontonannya juga mungkin ya Bun ya. Itu Iya, juga banget bisa. Itu sangat mempengaruhi kalau zaman sekali. sekarang, iya. Dari YouTube dan juga TV pasti Betul. itu sangat ini sekali. Jadi orang tua sendiri harus lebih memperhatikan nih bagaimana kadang anak tuh melihat lebih meniru ya Bu. Iya, Untuk pandai meniru. kelas anak SD tuh lebih sering meniru. Iya, karena Iya. peniru yang ulung Iya, ya, Miss. Jadi dia Mereka belum pasti- bisa membedakan mana yang benar mana yang salah Iya, secara betul, utuh gitu ya. betul. Iya. Jadi kita sendiri pun harus bisa Mengontrol juga diri. Bun. Jadi contoh yang Jadi baik. contoh yang baik di rumah itu seperti apa? Karena permasalahan dibully ini kasusnya kadang juga
melihat orang tuanya tuh mungkin ada sedikit pertengkaran Iya. ya di rumah, dan Ananda melihat Atau pola asuhnya misalnya ada yang otoriter gitu ya, iya Bun, ya. betul. Otoriter tuh mutlak otoriter ya Bu, karena Ya. kadang-kadang otoriter diperlukan ketika mendisiplinkan anak. Iya betul. Jadi pola asuh yang demokratis, Ya. pola asuh otoriter, dan misalnya yang apatis, yang cuek itu pun Ya. kalau di mix, dikombin sesuai dengan kondisi itu akan malah Sebenarnya bagus. Iya. Jadi misalnya untuk Ya. disipliner, misalnya kewajiban sholat misalnya, Betul. itu anak kalau nggak Harus. dipandu, Betul, nggak boleh kita nggak iya, boleh. nggak boleh lalai. Ya terserah kamu lah. Iya, kalau nggak bisa. Bisa itu Iya, kalau nggak bisa. demokratis nggak Iya, bisa. nggak Itu harus bisa. otoriter Iya, ya, kalau untuk betul. masalah sholat utama. Mau Semua dalam hal keadaan yang apapun. wajib itu dimasukin Iya. pakai pola asuh yang otoriter, Bagus. nggak akan Asalkan salah caranya juga harus bagus. Betul, karena balik lagi Jangan sampai nggak sholat ya. iya Iya, nah itu itu nggak boleh juga. Itu nggak boleh. Iya, walaupun misalnya wajib, tapi cara yang disampaikan iya. harus tetap yang baik. Karena kan Gitu. semua seorang muslim itu dinilai dari baik dan benar saat melakukan apa yang dikerjakan. Nah, tapi kalau dalam pola asuh secara otoriter sendiri, misalnya kamu harus ikut apa kata papa. Nah itu juga nggak boleh nah, Bu. itu Iya, karena anak nggak kasih ruang kan Bu, tidak dikasih dia ruang untuk berbicara. untuk diem nggak mau. dan Iya, segala saya macam, suka, nggak boleh. saya nggak suka, Iya. saya belum siap. Itu anak kan jadi tidak punya ruang untuk Karena menyampaikan sedikit itu. menyampaikan pasti sudah dianggapnya sebagai durhaka. Nah, Iya. itu yang mungkin kita harus orang tua tidak boleh menjadikan mindset gitu, bahwa kita harus tetap memberikan anak juga ruang untuk dia berbicara kenapa gitu. Iya. Mungkin dengan cara yang harus lebih baik, dan memang harus butuh hati yang luas, legowo juga orang Iya, tua untuk bisa betul, menerima. iya. Kalau misalnya memang bertentangan dengan apa yang menjadi keinginan orang Keyakinan. tua, atau itu ya disampaikan kepada anak dan diberikan mereka pengertian, bukan kamu nih ya ngejawab apa kata orang tua, dikasih tahu sama orang tua malah ngelawan dan bukan begitu sih, karena biasanya seperti itu. Karena didikan Iya, iya. sebelumnya Betul. iya, jadi terulang Karena ya, sedikit itu ya, makanya gitu. sedikit orang anak langsung bicara tapi pak atau tapi mah gitu kan kalau kayak begini dikasih tahu ya malah ngelawan. Iya. Padahal maksudnya dia juga pengen tolong jelaskan aku kenapa gitu, kenapa ini tidak boleh. Sebetulnya anak tuh dikasih pengen orang tua menjelaskan lebih dalam gitu, kenapa aku harus kayak begini. Sebetulnya kasih aku pengerti, aku juga belum ngerti, tapi kan kadang orang tua pengennya mau yang singkat aja, udah ikutin apa kata orang tua gitu, nggak usah ngelawan gitu. Gitu. Kadang emang emosi itu balik lagi emosi ya Iya, Bun. betul. Kita sebagai orang dewasa yang sekarang dititipin anak belum dewasa Betul. kecil, itu pun kan nggak ada sekolahnya ya Bun, jadi Iya, orang nggak ada tua. Nggak ada sekolahnya. Walaupun Oke. sekarang ilmu parenting di mana-mana, Betul. tapi kadang-kadang ilmu parenting pun belum tentu cocok. betul, dan memang harus langsung dipraktekkan gitu. Iya, dan Kalau- yang mutlak itu kan paling enggak untuk seorang muslim kita punya panduan dari Rasul ya Bon. Iya. Cara mendidik anak sesuai dengan usianya. Betul. Dan semua usia nggak pernah lepas dari kondisi mental dan jiwa si anak. Iya, Makanya baik dan benar harus dalam satu waktu, nggak boleh dipisah. Betul. Aku perintah untuk sholat, untuk sekolah dengan cara dipukul, tujuannya baik, caranya tidak benar. Iya, jadi itu- salah lagi Itu jadi jatuhnya. salah ya. Makanya untuk yang dasarnya aja Rasul sudah mencontohkan sebetulnya ya. Tapi memang nggak ada orang tua yang Sempurna, Nah, kita juga pastinya juga nggak sempurna. Iya, Sebagai betul. pendidik pun juga kadang guru dan Iya. segala macam punya keterbatasan juga, apalagi yang diasuh juga atau yang dititipkan ke sekolah juga banyak. Betul. Terkadang ada guru yang terlalai, misalnya kenapa anak saya nggak diperhatikan ustazah dan segala macam. Ya mohon maaf ya bunda gitu. Mungkin mata mereka cuma dua, tangan mereka cuma dua ya. Betul. Kadang nggak bisa dan mereka juga punya ada waktu-waktu mereka misalnya mau Iya. istirahat atau pada saat itu kejadiannya mungkin tidak terpantau sama gurunya, ya kami dari sekolah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dari sini kita pun juga aware pada semua guru-guru yang lain dan aktivitas yang ada di Haki juga, agar ketika misalnya melihat ada anak apapun, kita juga langsung bisa turun tangan gitu, inisiatif langsung memisahkan ada apa, tindakan. ambil tindakan dengan cara yang baik seperti itu.
Dan ya pastinya kita pun juga terus belajar sebagai pendidik ya, mengintrospeksi juga yang salah dari diri kita apa, dan selalu memperbaiki diri gitu. Dan kami pun berharap ayah bunda pun juga melakukan hal yang sama di karena ya rumah, kita juga nggak ada yang sempurna gitu. Nggak bisa kita maunya sekolah yang membuat anak-anak kita semua jadi orang. Kita pastinya butuh juga support dan juga kerjasama dari orang tua. Nggak mungkin semuanya dilimpahkan sekolah, apalagi kita bukan pesantren juga gitu yang 24 jam anak-anak di sini gitu. Jadi makanya kami di sini BK juga hadir, pastinya butuh support dari orang tua juga untuk bisa sama-sama mendidik anak-anak dan juga merilis perasaannya yang tadi disampaikan, merespon perasaan anak-anak juga ya. Dan itu butuh latihan Bu, yang kontinu, gak bisa sebentar. Karena kita di sekolah kan bukan cuma mengajar ya Bu, tapi mendidik. Sama dengan di rumah, dan sedangkan mendidik itu tidak bisa mendadak Bu. Iya, mendidik gak bisa mendadak. Iya, gak bisa. Iya, mendidik gak bisa mendadak. Dan karena tidak bisa mendadak tadi, harus sebagai orang tua harus kuat juga ya untuk tetap istiqomah dengan didikannya. Betul. Setuju. Berarti tadi salah satu penyebab dalam kenapa anak-anak bisa menjadi pemuda pelaku itu salah satunya adalah pertama pola asuh. Terus yang kedua kira-kira apa Miss? Biasanya dalam lingkungan sih Bu. Lingkungan pertemanan. Permainannya. Iya. Dan juga mungkin tadi ada karena faktor TV tadi ya. Tontonan karena sekarang itu udah jadi apa ya sebutannya, jadi teman dekat ya. Mau nggak mau handphone sekarang. Games kan ya mohon maaf yang online ya, games online itu mungkin ada yang mengandung kekerasan dan segala macam, sehingga itu anak-anak meniru lah dari situ ya. Gitu ya, mungkin itu juga harus ada pantauan atau bimbingan dari orang tua, pengawasan dari orang tua agar anak-anak harus ya dicek, jangan sampai kebablasan gitu ya. Dan diinformasikan di awal jika untuk persoalan misalnya ada item-item di handphonenya misalnya dicek ya, misalnya kalau yang begini tuh nggak baik, kalau ada yang kayak gitu langsung skip. Iya betul. Jadi anak juga paham, nggak semua itu karena kan belum paham ya Bu. Nah, ini yang betul sama enggak itu kan belum paham. Jadi kita yang mandu dulu di awal, yang bagus untuk anak-anak tuh yang seperti ini. Walaupun itu bentuknya kartun belum tentu betul. Iya, betul. Iya, kartun. Dan kalau misal dari coba didengar dia ngomongnya apa, kalau omongannya aja udah nggak baik langsung skip walaupun kartun. Iya, gitu. Betul Bunda, betul. Baik, kalau gitu berarti sejauh ini di Yayasan Haki sendiri berarti memang kita akui pastinya ada kasus pembulian dan segala macam ya Bu. Cuma alhamdulillahnya anak-anak selalu kita kasih penjelasan dan ya mungkin hanya simulasi. Hanya satu peristiwa ya, satu kejadian, satu kasus ya. Tapi alhamdulillah itu pun juga sudah selesai. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah pihak sekolah dan juga orang tuanya mau bekerja sama dengan baik. Betul Bu. Ya alhamdulillah, semoga hubungan antar orang tuanya dan juga hubungan anak-anak dengan satu dengan yang lainnya juga bisa menjadi lebih baik ya. Karena biasanya anak-anaknya udah main, orang tuanya masih lanjut. Masih ada lanjut, pasti lah kan tandain kamu jangan main sama yang ini ya gitu. Padahal anaknya sebenarnya udah main aja gitu. Masya Allah. Balik lagi kan dunia anak-anak ya Bu. Betul. Jadi kadang-kadang orang tua juga kalau mau belajar banyak sama anak, belajarnya pada hal yang seperti itu tuh. Nggak usah dendam aja ya Bunda. Karena ini nggak bisa. Kalau bisa ditandain gitu, Masya Allah, astagfirullah. Tapi ya kita cobalah untuk bisa memaafkan juga, karena yang namanya anak-anaknya. Sampai saya juga sama, saya pun juga pernah punya kejadian hal seperti itu ya. Saat ini ya udah kita maafkan semuanya, kita nggak bisa apa-apa lagi gitu selain kita bisa maafkan anak-anak itu. Berarti untuk harapan dari Miss Ulfa dan juga Bunda Intan,
Nah, terkait BK kita ke depannya ini nanti bagaimana harapannya kita nanti ke depan dan apa punya rencana kita yang ke depan ini seperti apa? Harapan saya di Yayasan Haki Learning Center ini itu Bun, bagaimana saya ketika masuk BK itu suasananya menyenangkan Bun di kelas. Jadi ketika saya datang anak-anak tuh selalu antusias gitu dengan BK ya, karena saya ingin BK karena kan siswa itu udah penat banget ya Bun. Betul, setuju Ustazah Miss, betul. Betul ya. Jadi dengan adanya BK ini saya mau suasananya itu menyenangkan. Betul. Dan alhamdulillah sejauh ini ya ketika saya masuk anak-anak selalu antusias Bun dan mempertanyakan ini BK kapan lagi sih? Betul. Ini bagian pelajaran yang dinanti-nantikan. Iya, betul. Dan gurunya juga dinanti-nantikan, itu kan Masya Allah sangat ya kitanya juga sangat semangat jadinya. Sangat terhormat gitu kalau kita dinanti-nantikan. Walaupun awalnya ada agak ngeri-ngeri sedep gitu ya anak-anak kalau lihat kita tuh Bu. Karena dianggapnya ini guru kayak polisi sekolah. Iya, polisi sekolah. Dilihatnya kan biasanya dihukum gitu. Dilihatnya sebagai anak-anak yang bermasalah. Iya, tapi enggak. Enggak, betul. Mungkin semenyenangkan itu BK. Itu yang tadi saya tanyakan gitu. Apakah ketika dipanggil sama BK udah pasti anaknya bermasalah? Enggak ya. Enggak. Tapi kita misalnya ada hal yang lain yang ingin kita bicarakan terkait masalah pola asuh atau apapun gitu ya. Pengen tahu bagaimana orang tua di rumah cara mengasuh. Jadi kita kerjasama sih Bu sebelum solusi dari sekolah ini bisa nggak dibawa ke rumah supaya itu sinkron dan bulat jadinya ya. Dan ini kita semua kita lakukan semata-mata untuk kebaikan anak. Nggak ada maksudnya kita ngambil keuntungan pribadi. Nggak sama sekali, karena kita ingin anak-anak juga pastinya jadi sukses ya. Pastinya ya Bunda Intan sama Miss, kita lakukan ini semua karena kita ingin anak-anak kita pasti diberikan yang terbaik. Betul. Kayak gitu. Kalau dari Bunda Intan sendiri harapannya bagaimana nih? Kalau KBK-nya untuk BK di sini, harapan saya sebagai pendamping yang tadi bisa dilanjut ya Miss ya. Kita tuh hadir di sini sebagai tempatnya anak-anak berkeluh kesah, boleh ke sini. Kalau misalnya ke walas di kelas, mereka agak sungkan mungkin karena kalau mau curhat dilihat teman-teman nanti. Nah, kita punya ruangan khusus untuk curhat. Dan untuk ayah bundanya sendiri yang di rumah, misalnya ada ketidakmudahan gitu, kesulitan. Kita juga punya program baru. Jadi ayah bunda di rumah nggak bingung lagi. Saya harus bagaimana dan kemana gitu ya. Betul. Karena ada ruang bercerita tadi. Misalnya Miss atau Bunda, ini anak-anak ini udah saya arahin segini. Tapi ternyata di rumah nggak semudah bayangan gitu. Nah, kita bisa bantu tuh cari solusinya, karena solusi dari banyak kepala biasanya kan lebih efektif ya dibanding harus sendiri bergerak. Yang saya rasakan sebagai kita nih ya Bun ya, sebagai ibu rumah tangga gitu, mungkin yang rata-rata sendiri di rumah 24 jam mungkin ya kadang kita nggak ada teman misalnya untuk bercerita kayak gitu, padahal kita juga ingin dan takut juga ya Bu kalau misalnya mau cerita sama siapa, takutnya kemana-mana jadi. Betul, itu harus hati-hati bunda-bunda kalau mau bercerita, kita juga harus hati-hati, harus sama orang yang tepat. Nah, kami di sini dari yayasan punya program baru yaitu ruang bercerita untuk bunda-bunda. Nanti kita ada beberapa coachnya atau ada yang bisa mendengarkan curhatan dari bunda-bunda semuanya. Betul. Mungkin kalau saat ini kita baru buka bunda-bunda dulu ya. Iya betul. Kalau ayah mungkin insya Allah nanti kita akan carikan. Disesuaikan ya Bu. Disesuaikan nanti ada coach yang laki-laki yang bisa. Mungkin ayah juga perlu didengar karena kasian juga ayah ya punya. Mereka juga punya emosi juga. Mereka juga ingin didengar juga. Kadang kan ayah tidak bercerita gitu ya, dia hanya memendam dan sedangkan kasihan. Padahal mereka juga pengen bercerita gitu. Makanya kami juga ingin agar ayah-ayah juga jangan sampai dari memendam itu emosinya malah akhirnya diluapkannya di rumah gitu. Gitu yang kita tidak inginkan. Kita menginginkan ayah-ayah pun juga bisa menyampaikan bagaimana perasaannya gitu. Misalnya kecewa dengan pekerjaan di kantor atau misalnya
ya ada permasalahan di rumah juga gitu, sehingga ada tempat dan ayah-ayah sampai di rumah bisa mendapatkan insight dan bisa jadi jauh lebih baik. Iya. Nggak meluapkan, nggak melampiaskannya kepada anak, kepada istri gitu, tapi ada tempatnya, ada ruang untuk ayah bisa bercerita gitu, yang kami harapkan seperti itu. Pun juga sama bunda-bunda Terutama bunda-bunda ya. yang ibaratnya capek juga di rumah, nggak ada tempat buat belum lagi ya berbanyak permasalahan. Iya. Kadang kalau nggak dari rumah ya dari tetangga, Iya. dari tetangga ya di sekolah ya, atau nggak kalau nggak dari mertua atau dari orang tua sendiri, masya Allah gitu ya. Namanya kehidupan berumah tangga ini ya sangat kompleks. Gitu. Jadi memang kita juga pengen butuh didengar, butuh juga bercerita, makanya kita buka ruang bercerita. Dan untuk info lebih lanjutnya insya Allah akan menyusul ya Bunda. Tolong ditunggu saja dan mohon support dari ayah bunda semuanya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk pagi hari ini kepada ayah bunda semuanya. Terima kasih atas perhatian dan supportnya. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.